खुदा करे कि सोहबते इमाम भी हमें मिले। खुदा करे कि सोहबते इमाम भी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi saya mubalik yang saat ini bertugas di Jemaat Malang khususnya dan di Jawa Timur 3 pada umumnya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada liburan tahun ini kami menerima kunjungan dari 2 siswi SMU Plus Al-Wahid, yakni lembaga pendidikan tingkat SLTA yang dimiliki oleh Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan terletak di Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan menggali pengalaman mereka selama 1 tahun kurang lebih belajar di SMU Plus Al-Wahid ya. Kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiah Rizky. Saya berasal dari tebing tinggi, yaitu Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Tahira Putri Basyaratin dari cabang Malang, Jawa Timur 03. Waduh, ini mereka datang dari Sumatera Utara, Mbak Diah dan Tahira dari Malang, Jawa Timur. Jadi artinya dari 2 kota yang berbeda. Nah, kita coba akan menggali pengalaman mereka. Mbak Diah, apa sih yang memotivasi Mbak Diah dan keluarga menjatuhkan pilihan untuk bersekolah di SMU Plus Al-Wahid ini? Motivasi saya yaitu yang utama yaitu untuk mencari ilmu atau menggali ilmu, yaitu bukan hanya ilmu-ilmu umum, tetapi juga tentang kejemaatan Ahmadiyah ini, Pak. Nah, yang kedua juga saya ingin lebih berkhidmat mungkin untuk jemaat Ahmadiyah ini. Motivasi saya untuk masuk ke Al-Wahid, yang pertama-tama itu terdapat dorongan dari orang tua. Nah, setelah saya mencari informasi lebih lanjut mengenai Al-Wahid ini, ternyata lingkungannya dekat dengan jemaat. Lalu juga kita dapat mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah selain dari Wanasigranya sendiri, seperti itu. Aduh, sangat terharu saya ya. Ternyata mereka di usia yang masih belia mampu memberikan jawaban yang membanggakan nih. Terutama kalau saya dapat simpulkan tadi mencari ilmu utama. Tetapi juga sangat melekat ini di hati mereka bahwa saya harus berkhidmat ya kepada jemaat. Dan tadi Tahira menyebutkan lingkungan gitu ya, sangat penting. Betul sekali memang lingkungan ini sangat dominan ya membentuk karakter seseorang. Nah, ketika misalnya menjatuhkan pilihan di SMA Plus Al-Wahid yang notabene memang berada di tengah-tengah lingkungan jemaat, ya itulah artinya mereka ya secara real ya dalam kehidupan mereka ingin mendekatkan diri kepada jemaat, ingin mendapatkan contoh-contoh peri kehidupan di dalam jemaat. Nah, pertanyaan kedua ini, apa sih kegiatan yang ada di Al-Wahid ini? Jadi kalau untuk di asramanya, kita ada boarding. Jadi plusnya itu adalah boarding. Nah, yang dilakukan setiap sehabis sholat maghrib sampai sholat isya. Nah, lalu di setiap hari Sabtu juga kami ada MMB, yaitu kepanjangan dari menggali membentuk bakat. Nah, terus juga ada kegiatan yaitu masjid ke masjid atau ansata gitu. Nah, saya akan menambahkan kegiatan di asrama, yaitu ada musabakoh ruhiyah yang baru saja kita laksanakan ya Tahira ya. Nah, jadi musabakoh ruhiyah ini yaitu berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Nah, kita di sini sudah membentuk hijab
dalam asramanya. Jadi setiap hijab itu ada perwakilan yang akan mengikuti lomba pidato, nazm, dan juga tilawah seperti itu, atau juga puisi ya, menciptakan puisi Pak. Nah yang berbeda yaitu kita itu pidato ada 4 bahasa. Nah yang pertama ada bahasa Urdu, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Nazmnya juga sama Pak, ada 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Urdu, dan juga bahasa Indonesia. Nah seperti itu Pak. Kalau untuk kegiatan sekolahnya, yang juga kami alami, yang kami baru lakukan yaitu acara Poraks. Nah Poraks sendiri ini kita itu ada cabang olahraga, yang dimana cabang olahraga ini kita berlomba, ada lomba basket, voli, dan juga lomba catur, dan juga ada badminton juga ya Teh Hera ya. Nah seperti itu Pak. Berarti cukup padat ya, di samping KBM utama di kelas, berarti ada kegiatan boarding. Yang tadi salah satu yang sangat menarik bagi saya adalah menggali bakat. Ini perlu memang dikembangkan karena usia-usia kalian ini adalah usia-usia emas, usia-usia mencari jati diri dan dalam apa istilahnya waktu-waktu yang sangat tepat untuk mengembangkan kemampuan diri, potensi diri yang ada. Nah, dengan kegiatan yang beragam tadi, saya kok bersyukur ya. Berarti kalian di sana betul-betul tertempa ya dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya rohani, keilmuan, dan juga kegiatan olahraga. Tapi gini loh, biasanya dalam prosesi belajar, apalagi yang sifatnya di asrama itu kadang ada kebosanan gitu ya. Nah, gimana nih cara kalian mengatasi kebosanan itu? Kalau manusia juga pasti ada rasa bosannya ya Pak ya, walaupun acaranya tadi itu lumayan padat, namun pasti ada acara libur, hari libur yang membuat kita mungkin bosan. Nah, saya biasanya menonton film bersama teman sekamar ataupun teman-teman yang lainnya juga, atau enggak saya mencari pekerjaan nih Pak, yaitu mencuci baju. Selain itu, karena di Wanasigrani terkenal dengan suasana alamnya yang indah, kadang juga kami suka healing-healing gitu ke sungai bersama teman-teman. Terus kadang di sana sambil makan bareng, ngeliwat bareng. Ini tradisi ngeliwat ini Sunda banget ini. Biasanya gitu ya. Kemudian gini nih, yang ringan-ringan aja lah. Adakah sih hal yang lucu gitu menurut kalian selama kehidupan di asrama? Biasanya kalau di asrama tuh karena orangnya banyak, rame gitu ya, kadang tuh suka booking-bookingan kamar mandi gitu. Jadi dari sore udah naruh sabunnya di kamar mandi, jadi biar besok pagi udah langsung bisa mandi karena udah di-booking gitu. Habis itu selain Sampai itu begitu ya? selain itu juga kadang masalah setrikaan juga sering ganti-gantian. Jadi misalnya kamar 12 lagi nyetrika, jangan dulu nyetrika ya yang lainnya gitu. Oke. Seru juga ya. Nah, kalau saya mungkin soal makan nih Pak. Nah, jadi karena kita ada 3 lantai, lantai yang utama itu untuk makan, dan yang kedua dan ketiganya itu untuk tempat tidur, kamar. Nah, jadi kita pasti nggak tahu ya Pak ya, makan ini pakai apa gitu yang lagi di atas. Nah, jadi setiap ada orang yang naik ke lantai, itu langsung kita tanyain makannya pakai apa gitu. Terus atau enggak ada inisiatif ngasih tahu, "Teman-teman makannya pakai ayam nih," gitu. Yang semuanya tuh pada turun dan makan bersama gitu. Ketika turun pas dikasih tahu makannya sama ayam, di video lucu juga ya, trut gitu ya. Turun dari lantai 3. Itulah keseruan mereka di kehidupan asrama. Kemudian gini nih, misalkan saja nih, mungkin dalam setahun ini ada pengalaman kehabisan uang saku nih. Adakah pengalaman itu, dan sebetulnya dengan uang saku yang pas-pasan itu apa sih yang kalian dapat peroleh? Nah, mungkin kalau saya menghadapin keminiman uang saku, karena kan kita juga hidup di asrama, pasti ada kebutuhan lain ya Pak ya, seperti beli sabun, seperti itu. Nah, kalau untuk uang sakunya sudah mau habis, itu saya inisiatif buat
puasa Senin Kamis. Jadi nggak jajan, Pak. Namun kan ada baiknya juga gitu saya mencoba buat puasa Senin Kamis. Selain itu biasanya juga karena paginya sudah sarapan ya, untuk istirahat pertama kadang nggak keluar untuk istirahat, beli jajan gitu, tapi main-main ke perpustakaan, kadang juga ngobrol-ngobrol di perpustakaan bareng teman-teman yang lainnya gitu, jadi nggak jajan. Ya, tentu sajalah namanya kehidupan di asrama, saya pun mengalami itu. Jadi ada uang saku dari jamiah, yang kita terima itu dulu di masa saya 30.000 sebulannya, gitu. Nah, sementara kan kadang-kadang, ketika study time itu lapar, kita nyari makan ke koperasi, gitu. Nah, di akhir-akhir itu kadang-kadang loan itu hanya tanda tangan, gitu, karena sudah jajan, eee, ngutang di koperasi. Ini salah satu pengalaman juga ya, uang saku kami ya total kalau memang orang tuanya ngirim sih lain persoalan ya. Kadang-kadang saya memang hanya misalnya mengandalkan loan seperti itu dari jamiah. Nah, itu kadang-kadang memang itu jadi pelajaran berharga lah, bagaimana kita harus menghemat anggaran gitu ya. Jadi sebetulnya orang tua bukan tega-tega banget sih sebetulnya ya, tapi ingin bahwa dengan, kondisi yang ada bagaimana kita melakukan penghematan. Tadi ada plusnya itu, positifnya puasa Senin, Kamis gitu kan menghemat, katakanlah Senin, Kamis, kali 4 kan 8 tuh ya. 8. Nah, bisa, apa namanya, sisa dari puasa itu uang jajannya untuk hal-hal yang lain. Baik sekali lah manajemennya gitu ya. Kemudian ini pertanyaan yang mungkin sensitif ini ya, tapi perlu saya tanyakan untuk memotivasi tidak hanya kalian belajar di sana, tapi juga, barangkali, guru-guru kita di sana ya. Siapa sih guru favorit kalian? Nah, mungkin kalau untuk guru-guru Al-Wahid semuanya itu menurut saya udah bagus, Pak. Bagus-bagus sekali. Untuk cara mengajarnya juga berbeda-beda. Namun menurut saya yang paling terfavorit yaitu Ibu Tuti, yaitu pengajar matematika. Nah, beliau ini mengajar matematikanya itu sangat rinci, Pak. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal yang mungkin kelewat, kita bisa bertanya ulang. Dan beliau dengan senang hati menjelaskan kembali kepada kita seperti itu. Untuk saya sendiri, ya benar tadi yang dikatakan Radia, semuanya alhamdulillah dalam mengajar sudah baik. Tapi untuk guru favorit, yaitu ada Bu Afia, yaitu pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi beliau tuh kalau ngajar apalagi bahasa kan perlu adanya langsung interaksi ya, langsung praktek. Nah, jadi kadang ada membaca gitu di depan teman-teman, terus juga mengisi arti sebuah kosakata maju ke depan kayak gitu. Jadi makin mengingat sebuah kosakata bahasa Inggris tersebut. Lalu juga ada Bu Mumtazah, yaitu pengampu mata pelajaran Quran dan Hadis. Nah, beliau tuh kalau mengajar seru, jadi diselingi oleh ice breaking, terus besoknya lagi ada, selain ice breaking ada games. Nah, jadi kita juga nggak bosen gitu. Baik, memang dalam proses, kegiatan belajar mengajar kan ada materi ya, ada bahan ajarnya gitu, dan yang tidak kalah penting ya guru yang menyampaikannya kan gitu. Kalau gurunya menarik, kreatif gitu ya, dia punya banyak trik untuk menyampaikan pelajaran kan kita tidak bosan ya. Nah, ini juga, salah satu di antara hal yang, mendukung mungkin nanti kalian bisa belajar juga tentang, SME ya gitu ya, subject, material expert ya. Jadi ada semodel, keahlian tersendiri bagaimana mengolah pelajaran itu untuk disuguhkan ke siswa ini menjadi, demikian menarik. Ini di Al-Wahid itu pakai kurikulum apa ya? Kurikulum Merdeka? Sudah diterapkan? Oh, alhamdulillah. Berarti ada project. Apa sih
pengalaman dari pelajaran project ini? Mungkin Tahira? Untuk awal-awal, karena kita baru merasakan perpindahan kurikulum ya di kelas 10 ini, mungkin waktu awal-awal agak sedikit kebingungan ya. Tapi alhamdulillah pembimbing kami yaitu para guru-guru telaten gitu. Nah, jadi, yang awalnya kebingungan, akhirnya makin hari kami makin mengerti. Nah, project pertama yang kami lakukan yaitu bertema mengenai kearifan lokal. Nah, jadi di sini kita mencari suatu masalah dalam suatu masyarakat. Nah, misalnya tentang lokal gitu. Nah, contohnya yaitu kalau Radiah kemarin ngambilnya mengenai wajib. Wajib. Nah, jadi kami cari masalahnya gitu. Kalau saya sendiri yaitu donor darah. Jadi bagaimana sih cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa donor darah itu tidak semenakutkan yang ada di pikiran mereka gitu. Terus juga untuk masalah wajib nih, masalah dalam pengemasan yang lebih menarik agar konsumen juga lebih tertarik gitu terhadap wajib tersebut. Nah, kalau saya mungkin akan menjelaskan proyek yang baru saja kita alamin ya Tahira ya, yaitu kita mengambil kelistrikan. Nah, sebenarnya ada 3 tema, yaitu mekanik, listrik, dan juga bioteknologi. Nah, kita disuruh untuk memilih salah satu proyek ini. Nah, kebetulan sekali saya satu kelompok dengan Tahira dan kita ingin menciptakan sebuah produk yaitu alat kebersihan combo yang dimana ada sapu elektrik, ada penyedot debunya juga, ada sekaligus pengepel dalam satu alat gitu. Combo gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita tidak sengaja ditolak ya gitu ya. Ternyata pendapat kita tuh ya karena ada pro kontra gitu ya. Yang dimana mungkin akan mengalami kerugian jika produk itu gagal. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kita berganti topik lagi ketika teman-teman sudah mengerjakan proyeknya masing-masing, kita masih memikirkan ide. Nah, di sini kita dilatih untuk berpikir kritis, yaitu salah satu tujuan dari proyek ini. Nah, proyek ini kan bukan hanya produknya yang dinilai, namun bagaimana cara kami untuk berproses dalam suatu proyek ini. Nah, kita akhirnya mengambil lampu. Lampu di sini kan mungkin karena masalahnya itu sering mati lampu ya di asrama mungkin gitu. Jadi kita membuat lampu hias atau lampu tidur, bisa digunakan juga buat tidur buat teman-teman yang nggak bisa dalam kondisi gelap banget. Dulu saya pernah takut juga sama kondisi gelap, jadi harus ada sedikit cahaya, jadi biar bisa tidur gitu Pak. Nah, jadi kita menciptakan sebuah lampu tidur atau lampu hias yang menggunakan baterai, tidak menggunakan listrik. Dan yang kreatifnya itu kita membuat lampu itu menggunakan botol bekas. Berarti ini model pembelajaran project based learning dan problem based learning ya. Jadi dari problematika yang ada, kemudian siswa diajak memikirkan terlibat langsung untuk memecahkan persoalan itu. Ini sangat baik sekali dalam model pembelajaran kekinian yang modern saat ini memang perlu sekali diterapkan hal demikian. Artinya siswa itu ikut terlibat. Saya teringat akan satu pola pendidikan yang dikembangkan di Jepang, misalnya anak-anak itu dibawa terlibat langsung bagaimana misalnya tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi anak-anak dibagi, misalnya di satu komplek ini ada seorang pemimpin yang mengajak berangkat bersama satu sama lain, karena di Jepang ini terkenal kalau sekolah itu jalan kaki. Jadi tiap hari itu ada pemimpin yang istilahnya menghubungi mereka untuk jalan bareng. Jadi belajar kepemimpinan tetapi secara langsung, dan besoknya begitu juga. Nah, jadi tidak misalnya pemimpin itu adalah bla 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 gitu, hanya dari buku seperti itu, tapi mereka terlibat langsung. Atau misalnya begini, ini satu pengalaman aja ya, bahwa orang tua mereka di sana konon katanya lebih khawatir anaknya tidak bisa menaruh sepatu,
tidak bisa menaruh tas, tidak bisa menaruh buku, tidak bisa menaruh pakaian ketika pulang pada tempatnya, itu mereka lebih khawatirkan daripada tidak bisa matematika. Nah, ternyata di sini memang pelajaran karakter itu penting diajarkan sejak dini. Saya yakin kalian juga belajar bagaimana tahajud, bagaimana kedisiplinan begitu ya di Al-Wahid. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian untuk menghadapi kehidupan keras di masa yang akan datang, tentu lebih berat lagi bebannya gitu ya. Baik, barangkali ini yang terakhir gitu ya. Apa sih ajakan kalian untuk rekan-rekan di sana untuk tidak ragu, tidak gundah gulana gitu ya mencari sekolah di luar sana padahal kita punya lembaga sendiri. Nah, gimana ajakan kalian untuk Al-Wahid ini? Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk SMA Plus Al-Wahid, kalian jangan ragu-ragu dan takut, karena ini mungkin suatu hikmah juga bagi kita sebagai anak Ahmadiyah untuk masuk ke dalam lingkungan jemaat, yaitu untuk memperdekat. Nah, mungkin teman-teman di sini pada takut dalam kehidupan asrama. Sebenarnya kehidupan asrama itu sangat seru sekali teman-teman, karena di mana kita dilingkungi dengan anak-anak jemaat yang seusia kita gitu. Jadi kita bisa bermain bareng di asrama seperti itu. Mungkin untuk rasa takut atau rasa dilema pasti ada kan ya, karena pasti berpikir, "Wah, jauh dari orang tua nih, nanti di sana gimana ya? Bakal dapat temen nggak?" Gitu. Nah, tenang aja, jadi di sana nanti pasti teman-teman bakal merangkul teman-teman baru yang akan masuk gitu. Nanti juga ada mentor yang akan membimbing, lalu memberi nasihat, baiknya gimana. Jadi jangan merasa bahwa di sana tuh kalian yang mau datang tuh sendiri gitu. Terima kasih informasi yang sangat berharga bagi kami tentunya para orang tua untuk tidak ragu-ragu ya membesarkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang kita punyai sendiri. Nah, mudah-mudahan Al-Wahid terus berjaya dan guru-guru di sana diberikan kesehatan, kemampuan dan kesabaran tentunya untuk mendidik putra-putri kita agar mereka nanti di masa yang akan datang menjadi pengganti kita yang memimpin jemaat ke depan tentu adalah mereka semua. Mudah-mudahan ya sekali lagi kita berdoa semua siswa Al-Wahid dapat selesai dengan baik dan juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Billahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wahid Zindabad.